Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini modul yang terakhir ya, modul programming. Yang pertama di sini ada desain HMI, kemarin sudah saya jelaskan. Untuk flowchart udah ada di deskripsi ya, tentang pembuatan translate dari flowchart ke programming. Itu bisa dilihat dulu kalau masih bingung. Sekarang ini flowchart yang kisi-kisi ya, nanti aktual akan berbeda juga. Kemudian di sini ada CX Programmer, ini untuk program PLC Omron. Kemudian di sini ada NB Designer untuk desain HMI Omron. Nanti untuk teman-teman yang memakai PLC dan HMI yang berbeda, nanti ini disesuaikan gitu. Oke, yang pertama di sini ada HMI ya. Saya akan contohkan untuk membuat flowchart yang simpel aja deh. Ini untuk yang MA3 kayak gitu ya, flowchart yang di bawah ini. Pertama di sini teman-teman perhatikan, di sini ada HMI button 4. Tapi sebelum itu teman-teman harus perhatikan ya, ini ada mode manual. Jadi nanti kalau misalkan pada saat lomba kayak gitu harus sesuai dengan flowchart secara keseluruhan kayak gitu ya. Jadi kalau ini kan sebagai contoh saja, jadi saya ambil dari flowchart ini aja, jadi nggak ada syarat dari mode manual. Tapi nanti kalau teman-teman saat lomba aktual, kalau flowchart MA3 nya ini masuk di mode manual ya, jadi harus dikasih syarat mode manual. Karena ini hanya sebagai contoh, maka saya akan mencontohkan untuk yang HMI button 4 untuk mengoperasikan MA3 tanpa syarat manual. Ingat ya, ini hanya sebagai contoh. Nanti kalau aktualnya harus disesuaikan dengan soal. Oke, step yang pertama, di sini teman-teman harus menentukan HMI button 4 ini alamatnya berapa. Ini sebagai contoh dari sebelah kanan ya, ini button, klik 2 kali. Nah, ini HMI button write address, ini address yang akan kita tuliskan ke PLC nya kayak gitu ya. Ini kita pilih, ini area variabelnya itu area apa, apakah W ataupun CIO. Kalau kita pakai CIO, kemudian ini addressnya kita rubah nih, misalkan 30.00 kayak gini, dan kita oke. Jadi sepakat untuk tombol ini alamatnya 30.00, ini berfungsi sebagai HMI button 4. Nanti di programming di sini ya, ini programming buat kontak NO dulu, NO kita taruh sini, kita ketik alamat HMI button 4 30.00 HMI button 4 kayak gini. Oke, HMI button 4 sudah jadi. Kemudian di sini ada B114. B114 ini alamatnya berapa, itu dicari dulu. Itu ada di main project sih. Di main project. Dan B114 alamatnya berapa? B114, oh alamatnya bit 9, berarti 009. Kembali lagi ke flowchart manual tadi. B114 ini 009 ya. Karena di sini 0, berarti kan logikanya NC. Tambahkan NC nih. 0.09, ini B114. Kita enter. Kemudian di sini MA3 on. Nah, karena di sini nantinya itu ini seperti flowchart di sirkuit desain ya. Jadi setiap kotakan ini kita hitung sebagai konstanta kayak gitu. Baru nanti akan kita masukkan ke outputnya. MA3 ini ibaratkan proses berapa atau manual berapa itu ya. Ini ibaratkan 1, 2, 3. Anggap aja ini manual yang 3. Tuh alamatnya juga bebas, pakai internal memory. Misalkan 40.00. Ini sebagai manual MA3 on. Kayak gini. Manual MA3 on. Baru dari sini nanti kita outputkan nih 40.00 ini sebagai MA3 on. 00 MA3 on ini alamatnya berapa, kita cek di main project. MA3 ya, MA3 alamat MA3 itu berapa, kita cek dulu di main project. MA3 itu alamatnya, nah, kita cek nih, dia itu bit 02, berarti kalau Omron outputnya terus di 02, ini MA3 kayak gitu contoh cara pengerjaannya.
Nah, flowchartnya tadi sebentar. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini HMI button 4, ini disinkronkan dengan tombolnya ini. Kemudian B114 ini disinkronkan dengan hardware karena ada input PLC nya. Kemudian ini sebagai konstanta proses ini, kemudian baru dari proses ini kita gunakan untuk menyalakan outputnya, dimana di sini contohnya itu MA3. Maka nanti ketika kita jalankan kayak gitu ya, ini kita transfer ke HMI. Nanti kalau HMI nya kita tekan, maka ini akan mengaktuasi programnya ini 30.00, kemudian akan mengaktifkan 40.00, baru dari 40.00 ini mengaktifkan MA3 kayak gitu. Nah, ini untuk contoh translate dari flowchart yang dikombinasikan dengan HMI ke dalam bentuk program PLC nya. Oke, ini saya tambahkan mode manual deh, nanti biar gak bingung. Ini kan mode manual dapat dari atas ini nih, dari yang sini. Ini shifter beratkan ini mode manualnya ini kita dapat dari alamatnya itu 41.00 kayak gitu ya. Misalkan ini kan SS10. SS1 itu alamatnya berapa? Ini juga harus melihat di PLC ya, SS1 itu alamatnya berapa. SS1 itu alamatnya 1, berarti 001 itu SS1. Ini baru dia kita outputkan nih 41.00. Ini mode manual. Nah, baru dari mode manual ini kita buat syarat nih di sininya 41.00. Jadi nanti ketika mode manual aktif baru bisa dieksekusi untuk flowchart yang di bawahnya ini kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya translate dari flowchart ke program PLC nya dan dikombinasikan dengan tag yang ada di HMI nya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya harap paham dan nantinya bisa maksimal pada saat perlombaan kayak gitu. Masih ada waktu sekitar 2 minggu, mohon dimaksimalkan nanti biar saat lomba itu lebih semarak, tidak terjadi gap terlalu jauh antar kompetitor, biar lebih seru lagi lombanya. Oke, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.